Banjir yang melanda kota Banjarmasin disebabkan meluapnya Sungai Martapura. Ribuan rumah terendam banjir. Presiden Joko Widodo langsung meninjau lokasi bencana di Kalimantan Selatan. Banjir Kalsel adalah peristiwa yang luar biasa. Yang mana kami sebut adalah Baah Tampuh atau Aing Bantai. Yang mengagetkan semua pihak ya dan banyak menelan korban. Pada kejadian itu menyebabkan beberapa rumah di warga kami itu hancur, bahkan luluh lantak. Infrastruktur jalan kami pun rusak parah, jembatan terputus dan lain sebagainya. Tentu kita mempertanyakan sejauh apa kekuatan sistem wilayah yang ada di Das Barito tersebut. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana banjir di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun akademisi itu dapat kita tuangkan dalam bentuk platform yang terintegrasi dan terupdate dalam bentuk geoportal. Dalam geoportal tersebut kita dapat menginformasikan, memvisualisasikan hasil dari pemodelan banjir, di mana pemodelan banjir tersebut dapat dipakai sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Memang ada amanat dari Komisi 4 DPR agar kita KLHK terlibat aktif dalam proses melakukan kajian-kajian banjir yang menjadi basis perencanaan pengendalian banjir dan juga perencanaan pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan tadi. Tidak hanya sistem alam, bagaimana ecoregion dari kawasan Das tersebut bisa kita teliti, tapi juga sistem masyarakat dan sistem tata kelola di daerah tersebut. Environmental safeguard berbasis ecoregion merupakan instrumen pengaman ataupun perlindungan lingkungan hidup dan sosial. Ecoregion dalam konteks ini adalah basis-basis pendekatan ekosistem berbasis landscape. Untuk mengetahui di mana saja dan berapa ketinggian dari banjir tersebut, maka ada dilakukan 9 analisis. Pertama, kronospasial terhadap Das Barito tersebut, dan juga geologi dari das tersebut. Kita lalu meneliti bagaimana geomorfologi. Kita akan melakukan juga analisis terhadap jasa lingkungan, mana yang sudah menurun dan mana yang masih baik. Kita juga tambahkan dengan berbagai analisa sosial ekonomi masyarakat di sana, di mana desa tertinggal, mana desa yang sudah relatif maju. Kita akan memperkirakan apa dampak perubahan iklim. Berikutnya adalah pemodelan dari hidrologi dan hidrolika dari banjir tersebut. Pemodelan banjir merupakan suatu alat bantu pengambilan keputusan berdasarkan kajian ilmiah, sehingga hasil, dampak, dan pengaruhnya dapat terukur. Nah, dari hasil simulasi, kami prediksikan untuk luas genangan banjir di Kalimantan Selatan pada Das Barito itu seluas 11 ribuan kilometer persegi, dibandingkan dengan terjadi luas genangan hujan normal itu hanya 2.400 kilometer persegi. Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil pemodelan banjir itu kami bagi jadi 3, yaitu adalah berupa rekayasa vegetatif, sipil teknis,
dan kemudian yang satu lagi adalah rekomendasi kebijakan. Kami merekomendasikan agar sesegera mungkin pemerintah daerah dapat memasang sistem peringatan dini atau early warning system yang berbasis pada kemajuan teknologi dan juga kebiasaan masyarakat di Das Barito. Sistem peringatan dini ini akan membantu untuk menghindari dari dampak kerugian atau kehilangan akibat banjir di masa depan. Dan paralel dengan pengembangan sistem peringatan dini tersebut, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat perlu segera dilakukan secara terus-menerus. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dapat dilakukan dengan mekanisme triple loop learning system. Sistem triple loop ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan masalah di wilayahnya dan memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki serta jejaring yang ada di sekitar mereka untuk bisa mengatasi dampak banjir. Pengendalian atau upaya pengendalian banjir ini sebenarnya bukan hanya kita berharap kepada pemangku kepentingan pemerintah, tapi perlu juga masyarakat memahami ini dan berupaya sama-sama untuk upaya pengendalian. Karena apa? Dampak dari kejadian banjir ini masyarakat, bukan pemerintah, masyarakat ini banyak ini. Sehingga masyarakat itu harus memahami bagaimana upaya pembangunan berkelanjutan. Karena kajiannya tadi sifatnya adalah holistik dan integratif, maka kita melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah, tetapi juga para dunia usaha dan komunitas di desa, perguruan tinggi, di mana Das Barito ini berada. Harapannya akan terjadi satu kolaborasi di antara semua stakeholder dengan informasi di mana saja genangan banjir dan apa yang harus kita lakukan terhadap genangan banjir tersebut. Kita berharap studi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah provinsi dengan memasukkan sistem informasi yang kami bangun ke dalam satu data perencanaannya. Akan menjadi basis untuk pengembangan regulasi dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian juga menjadi basis dalam proses perencanaan ruang, menjadi basis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan juga berbagai macam rencana-rencana aksi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, juga rencana aksi berbasis masyarakat di level desa tadi. Kita berharap juga teman-teman kampus Universitas Lambung Mangkurat bisa menindaklanjuti berbagai updating data yang akan terus dimonitor oleh mereka. Kita Universitas Lambung Mangkurat atau disingkat ULM ini fokus kepada pengabdian dan penelitian. Jadi ada beberapa mahasiswa perguruan S1, S2 maupun S3 melakukan penelitian di beberapa daerah, beberapa lokasi, beberapa DTA yang kemarin terjadi banjir. Nah, diharapkan apa yang menjadi rekomendasi hasil penelitian ini itu nanti bisa diaplikasikan kepada para pemangku kepentingan untuk bagaimana ke depan upaya pengendalian banjir, baik itu secara ekonomi, secara ekologis maupun secara sosial. Kami sepakat dengan hasil kajian dari KLHK, yaitu one reverse, one plan, dan one management.